Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di series belajar jaringan. Pada video episode sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana mengkonfigurasi software Cisco Packet Tracer dan juga mendaftarkan diri kita di situs Cisco agar kita bisa memanfaatkan software Cisco Packet Tracer tersebut. Pada video sebelumnya juga, saya telah melihatkan kepada kalian semua topologi sederhana yang akan kita kerjakan di materi saat ini tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Sekarang bagaimana sih caranya? Sebelum kita mulai masuk membahas ke materi tersebut, alangkah baiknya teman-teman harus memahami teori tentang IP address dan subnet. Bagi teman-teman yang belum memahaminya, kalian bisa cek artikel di blog saya di situs Ariel Web ID. Nanti linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin memahami materi ini secara tulisan, teman-teman juga bisa membaca artikel di website Pola Pikir My ID. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk membahas materi pertama tentang menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaring. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu teori tentang IP address dan juga subnet mask karena ini akan berkesinambungan. Jadi di sini saya sudah membuka website saya dan memperkenalkan kepada teman-teman artikel tentang membahas pengertian IP address. Bagi teman-teman yang ingin membacanya, kalian bisa kunjungi langsung di Ariel Web ID. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan pengertian IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, apa yang dimaksud dengan IP address? Pernahkah kita berpikir sejenak bagaimana sebuah komputer dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain walaupun berada di lokasi yang berbeda? Nah, di sini ada pengertiannya. IP address adalah sebuah nomor alamat yang digunakan untuk mengakses internet atau suatu jaringan ke komputer. Umumnya, setiap komputer yang terhubung dengan internet atau jaringan harus memiliki nomor IP yang berbeda atau unik. Jadi, setiap komputer maksud saya dan juga ponsel ataupun teknologi yang memungkinkan kita harus menggunakan jaringan tentunya harus ada yang namanya IP begitu. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. IP address ini dibagi menjadi 3 kelas, diantaranya kelas A, B, dan C. Kelas-kelas tersebut disediakan untuk mendukung jumlah dari network number. For your information, sebenarnya kelasnya itu ada 5, namun hanya 3 kelas IP yang dapat digunakan oleh publik, oleh kita semua. Nah, 2 kelas lainnya digunakan untuk apa? Yaitu kebutuhan multicast dan juga eksperimental. Begitu. Nah, di sini ada keterangannya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D yang IP yang digunakan. Nah, dan juga ada 2 versi nih terkait IP ini. Ada 2 versi yakni IPv4 dan IPv6. Apa sih perbedaan dari IPv4 dan IPv6? IPv4 itu dia memungkinkan kita untuk mendapatkan 4 sampai 4,3 miliar IP. Memungkinkan sampai penggunanya 4,3 miliar IP begitu. Dan juga IPv4 itu panjangnya 32 bit. Nah, sedangkan IPv6 dia ini teknologi terbaru dalam dunia IP. Jadi, karena pengguna kita sudah semakin banyak, pengguna jaringan internet sudah semakin banyak, jadi tentunya IPv4 sudah mulai habis gitu ketersediaannya. Jadi, diciptakanlah IPv6 di mana IPv6 itu memiliki panjang 128 bit, tentunya akan bisa menampung pengguna yang lebih luas lagi ke depannya. Nah, untuk IPv4 itu sendiri itu dia terdiri dari nomor-nomor saja seperti 192.168.100.0 misal sebagai contoh, sedangkan IPv6 itu dia menggabungkan antara nomor dan huruf juga begitu, angka dan huruf juga. Jadi karakter IPv4 itu seperti itu. Lalu ada klasifikasi IP. IP global itu digunakan ke penggunaan publik. Seperti kita nih sehari-hari menggunakan IP global. Contohnya dari Telkomsel, dari Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain. Kita menggunakan IP global. Sedangkan IP privat itu dapat digunakan pada jaringan local area network atau LAN. Begitu. IP privat itu sebagai contoh, mungkin koreksi jika saya salah ya.
penggunaan VPN itu IP privat begitu. Dan tentunya memiliki blok IP yang terbatas untuk IP privat sendiri. Oke, di sini sudah agak mulai terbayangkan. Jika kalian masih belum bisa terbayang, kalian coba baca artikel ini, oke? Nah, sekarang kita membahas tentang subnet mask. Apa itu sih subnet mask? Nah, bagi kalian yang baru saja terjun, tentunya akan merasa kebingungan ya dan asing dengan hal ini. Wajar, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya secara sederhana subnet mask itu adalah pembatas dari penggunaan IP address yang telah ditentukan. Misal, kita ada sebutan yang namanya prefix dalam subnet mask. Prefix itu yang mengatur jumlah jaringan. Sebagai contoh, di sebuah jaringan itu menggunakan, misal contoh menggunakan prefix 30. Nah, dalam prefix 30 dia hanya bisa menampung 4 IP address. 4 IP address tersebut itu udah termasuk dengan NA, network address, dan juga BA, broadcast address. Jadi, apa itu network address? Jadi, alamat jaringannya pertama-tama, yang paling pertama, misal NA itu adalah 192.168.100.0. Nah, karena kita menggunakan prefix 30, maka batas IP-nya kita mulai dari 0 sampai 3. Jadi 100.3 itu terakhir. Nah, sedangkan BA itu posisinya di paling terakhir, 103. Maka penggunaan IP yang memungkinkan itu digunakan kepada komputer itu hanya sejumlah 3 saja, teman-teman. Sedangkan kalau untuk prefix 32, maaf. Jadi yang bisa digunakan adalah 2 dan 3 begitu. Sedangkan 1 itu sebagai gateway antara router ke komputer. Nah, sekarang bagaimana sih menghitung prefix-prefixnya? Menghitung kelas pada IP pada prefix. Nah, di sini kita kasih contoh, ada beberapa prefix yang mungkin harus diketahui oleh teman-teman. Ada prefix 30 yang dimana itu ada 4 IP yang tersedia. Ada prefix 29 dimana 8 IP yang tersedia. Ada prefix 28 dimana 16 IP tersedia begitu. Kita sebagai contoh menggunakan prefix 30. Di dalam subnet mask, prefix 30 itu dia bisa menampung 4 IP, sedangkan keseluruhan IP dalam sebuah jaringan itu hanya bisa mencakup sampai 256 IP saja. Karena penggunaan prefix 30 hanya sampai 4 IP saja, maka cara menghitungnya adalah total IP dikurangi dengan IP tersedia atau IP tersedia dari prefix 30. Sebagai contoh, 256 dikurangi 4 IP, jadi sisanya adalah 252 begitu. 252 itu adalah subnet masknya untuk prefix 30. Jadi 255, 255, 255, 252 adalah subnet mask untuk prefix 30. Sedangkan untuk prefix 29 dia karena 8 IP tinggal dikurangin aja. 256 dikurangi 8 IP jadinya 248. 248 adalah prefix 29. Begitu. Udah mulai tergambarkan, teman-teman? Nah, di sini jika teman-teman memiliki tugas untuk membuat sebuah jaringan, saya telah menyiapkan satu rumus prefix yang setelah saya siapkan, yaitu di sini menampung ada beberapa prefix, yaitu prefix 30, prefix 29, prefix sama prefix 28. Di sini lebih jelasnya. Sekarang kita mulai coba masuk ke dalam materi pembelajarannya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita buka Cisco-nya terlebih dahulu. Di sini kemarin saya mohon maaf menggambar topologinya tuh mungkin tidak terlihat oleh teman-teman karena peralatannya dihalangi di sebelah sini itu terhalang sama kamera saya. Jadi sekarang saya pindahkan di sebelah sini kamera saya. Oke. Langsung saja kita coba untuk menggambar topologinya terlebih dahulu. Untuk langkah pertama untuk membuat topologinya adalah kita siapkan dulu terlebih dahulu komputernya. Kemarin komputernya ada 4, kita buat 41, 2, 3, 4. Nah, lalu ada satu switch. Pengambilan switch ada di sini. Kita menggunakan PT switch saja yang sudah ada portnya. Kalau PT perbedaannya itu dia portnya harus kita isi manual. Kita menggunakan PT switch saja.
selanjutnya satu router. Begitupun juga PT router. Nah, untuk mengambil kabelnya kalian bisa klik tanda petir di sini. Ada berbagai macam variasi kabel di sini. Ada fiber, ada serial LCE. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan copper strike yang menghubungkan dari switch ke komputer. Kenapa? Karena ini kabel ini untuk fast Ethernet ya. Jadi untuk Ethernet, kabel Ethernet cocok. Kita pasang di sini. Lalu kita juga pasang di sini. Pasang lagi di sini. Pasang lagi di sini. Oke, karena jumlah portnya udah tidak memadai, kita pasang lagi port untuk Ethernet ya, fast Ethernet, yaitu menggunakan NM1CFE. Jangan lupa untuk mematikan terlebih dahulu sebelum memasang portnya. Lalu hidupkan kembali untuk menjalankan konfigurasi portnya gitu. Nah, jika sudah, kita pasang lagi kabel dari sini menggunakan strike yang namanya cross strike. Fast Ethernet 0, lalu ke sini fast Ethernet 4.1. Oke, untuk sekarang ini jaringannya masih belum bisa berjalan. Kenapa? Karena belum ada IP yang kita pasang. Gitu. Jadi sekarang bagaimana cara memasang IP? Karena kita tadi telah membahas tentang IP address dan subnet max, kita tentukan terlebih dahulu nih. Mau berapa IP yang akan kita pasang? IP berapa yang kita pasang? Sebenarnya untuk penggunaan IP itu bebas teman-teman, karena ini kita menggunakan tool simulasi. Jadi kita coba saja tulis terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan menggunakan IP 192.168.100.0 misal. Oke, sekarang penjelasan terkait subnet max tambahan teman-teman. Kenapa sih ada prefix di dalam subnet max? Karena prefix itu bertujuan untuk menentukan kita butuh berapa penggunaan IP dalam sebuah jaringan di komputer. Misal komputer kita ada 4 nih sekarang. Jadi prefix mana sih yang bisa memenuhi 4 komputer tersebut? Kalau kita pikir-pikir, kita menggunakan prefix, misal prefix 30, apakah bisa? Kan hanya cukup dimasukkan di 2 komputer saja. Tentunya tidak bisa. Maka dari itu, kita harus menggunakan prefix 29. Begitu, teman-teman. Kita cek ya di sini. Prefix 29. Nah, dia 8 IP. 8 IP dikurangi 2 untuk NA sama BA, jadi yang bisa digunakan adalah 6 IP. Begitu. Jadi kita menggunakan prefix 30. Teman-teman tinggal tinggal tampil lagi aja di sini. /29. Lalu tadi kan kita sudah menghitung subnet max-nya berapa. Untuk prefix 29 itu adalah 8 IP. 256 dikurangi 8 jadi 248. Jadi subnet max-nya adalah 255.248. Begitu. Oke. Sekarang kita taruh terlebih dahulu di routernya, kita konfigurasi routernya untuk membuat sebuah gateway atau gerbang. Begitu. Gerbang ini tuh nanti sangat berpengaruh sekali ketika kita ingin menambahkan satu jaringan lagi di sini, di mana jaringan ini juga harus terhubung ke sini. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu gerbang tersebut di routernya. Nah, menambahkannya bagaimana caranya? Di mana? Jadi menambahkannya itu ada di sini teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada kabel cross strike. Di sini ada FA 0/0. Nah, FA 0/0 ini dia mengarah ke si switch tersebut, si switch ini. Jadi tentunya kita harus memasang gateway-nya di situ karena dia akan mengarah ke komputernya. Jadi ada 2 cara untuk memasang IP tersebut.
ada yang menggunakan physical, dimana kita bisa langsung mudah mengetikkannya menggunakan config maksud saya. Lalu di sini kita pasang di FA0, fast ethernet 0. Masukin saja, di on kan, masukin IP address-nya, lalu subnet max-nya. Namun kita akan belajar dari awal, jadi kita tidak akan menggunakan config. Jadi kita belajar langsung aja di sini, teman-teman. Kita langsung aja clear EX aja. Kita di sini di awal-awal begini, lalu ketik EN. Ini awal-awal. Lalu kita masukkan conft, ketik conft. Untuk selanjutnya kita ketik supaya kita bisa masukkan IP ke arah kabelnya dengan cara int fa 0/0. Dan maka kalau sudah ada config if seperti ini, dia sudah mengarah ke kabelnya. Tinggal konfigurasi saja, masukkan saja IP add. Nah, IP berapa yang harus kita gunakan untuk NA-nya? Untuk gateway-nya. Biasanya ketika untuk menentukan gateway itu adalah IP pertama dalam prefix tersebut. Kita tidak bisa menggunakan IP 0 karena dia sudah digunakan oleh NA, network address. Jadi kita menggunakan IP selanjutnya, yaitu IP 1, yaitu 192.168.100.1 gitu. Nah, sekarang sudah kita tentukan IP-nya untuk gateway. Ingat, di kelas selanjutnya misal kita akan ada dua network, dua jaringan, maka IP selanjutnya itu adalah IP 8, mulai dari angka 8, maka harus diingat 8 adalah NA, berarti 9 adalah gateway. Begitu. Paham gak maksud saya? Jika nggak paham, karena kita akan menggunakan prefix, kita sebut aja ini adalah kelas 1, prefix 29 kelas 1 yang dimulai dari 0. Sedangkan kelas 2 nya itu dia kelipatan dari 8. Misal kita selesainya sampai di 7, itu kita BA nya itu sampai 7. Jadi untuk pembukaan kelas lainnya NA kelas 2 itu adalah 8. Begitu teman-teman. Bisa cek di sini ya teman-teman, sesuai atau tidaknya. Nah, betul. IP selanjutnya adalah 8. Jadi gateway-nya adalah 9. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya kita masukkan saja subnet max-nya 255.248. Enter. Lalu no SH. No SH itu gunanya apa? Dia untuk mengaktifkan jaringan tersebut supaya jaringannya itu bisa aktif. Yang tadinya merah akan berubah jadi sebentar. Akan berubah jadi hijau. Tunggu sebentar ya. Kegunaannya adalah seperti ini. Oke teman-teman, sepertinya ada kesalahan, dia tidak mau hijau karena itu kita menggunakan kabel yang salah, menggunakan kabel cross. Harusnya jangan cross, kita menggunakan kabel yang ini. Kita ganti aja, tinggal ganti, lalu kita pasang lagi di sini. Kita cek dulu ya, FA0 sudah ada. Nah, sekarang sudah hijau ya teman-teman. Kabelnya salah ternyata. Nah, cara mengganti kabelnya bagaimana? Teman-teman tinggal klik aja di sini. Di cancel terlebih dahulu, pastikan klik sini, lalu pastikan ikonnya udah berubah, tinggal ganti, terus kabel ganti ke yang ini. Oke. Ada kesalahan teman-teman. Kita tidak menggunakan kabel cross ya. Selanjutnya, kita masukkan IP selanjutnya nih di komputer. Bagaimana?
Kita catat terlebih dahulu, gateway-nya adalah gateway 192.168.100.1. gateway-nya adalah itu. Ini harus dicatat ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi. Selanjutnya masukkan saja 192.168.100. Karena 100.1 sudah digunakan, kita masukkan 102. Selanjutnya subnet maxnya kita ganti 0 jadi 248. Untuk selanjutnya default gateway-nya kita masukin 100.1. 192.168.100.1. Kita copy aja ini karena akan digunakan di komputer yang lain. Selanjutnya kita gunakan 100.3 248 100.1. lalu kita cek ya. Oke, betul. Nah, kita coba percepat ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengecek jaringan ini sudah terhubung satu sama lain atau belum? Kita cek aja dengan cara mengirimkan pesan melalui email ke router terlebih dahulu ya. Nah, di sini statusnya sudah sukses dari router ke komputer. Statusnya juga sudah sukses, berarti komputer dan router bisa saling menerima email atau ping dari masing-masing. Selanjutnya komputer ke komputer sukses, komputer ini ke komputer ini sukses, lalu komputer ini ke komputer ini sukses, lalu komputer ini ke komputer ini sukses. Sekarang kita coba menggunakan command prompt ya teman-teman. Kita ping ke IP yang ada di router 192.168.100.1. Oke teman-teman, kita mendapatkan reply ya teman-teman. Sekarang ke komputer yang terakhir, 1.5. Oke, dengan begini konfigurasi jaringan menggunakan IP statik kita sudah selesai. Jaringan di antara router, switch, dan komputer ini sudah saling terhubung. Begitulah pengkonfigurasian static IP. Jika teman-teman ada yang merasa masih bingung, teman-teman bisa tonton video ini kembali, dipahami dengan baik-baik. Oke? Apakah sulit? Semoga tidak ya teman-teman. Karena kita sudah selesai mengkonfigurasinya, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tonton video ini. Terus pantengin aja series ini. Kita akan lanjut ke materi yang kedua tentang router RIP. Oke, terima kasih teman-teman.